Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati, mari kita bernyanyi. Siapa suka hati bilang hore, hore. Semangat pagi, pagi, yes. Oke, hari ini ketemu Bu Ima kembali. Kita akan belajar apa aja ya. Tapi sebelum belajar, kita olahraga pagi dulu ya, seperti biasanya, supaya badan kita sehat. Yuk kita olahraga bersama-sama. Olahraga badannya semuanya sudah sehat, sudah segar, sudah siap untuk belajar. Kita belajar ya. Tepuk satu jari, ding. Tepuk dua jari, ding, ding. Tepuk tiga jari, ding, ding, ding. Tepuk empat jari, ding, 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 ding. Tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Sebelum belajar membaca bismillah, agar terbiasa ingat pada Allah. Bacalah bismillah, satukan niatnya, semoga kita dapat ridhonya. Sikap manis, sikap berdoa tangannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar surat dan doa. Jangan lupa nanti anak-anak menirukan ya. Yuk kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman pelindung. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman pelindung? Yaitu tanaman yang digunakan untuk melindungi orang atau benda yang ada di bawah pohon dari terik sinar matahari ataupun curah air hujan. Nah, bentuknya bagaimana ya tanaman pelindung seperti mahoni, terumbu besi, dan beringin? Kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman semua, ini yang namanya tanaman pelindung. Pertama, pohon mahoni. Kedua, pohon terumbu besi. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, pohon kersen. Dan yang kelima, pohon angsana. Nah, ini teman-teman manfaat dari tanaman pelindung. Nah, ini teman-teman manfaat dari pohon mahoni, terutama bijinya. Pertama, bijinya dapat melancarkan peredaran darah. Kemudian, kedua, mengontrol kadar gula darah.
Terus yang ketiga, menangkal radikal bebas, dan yang keempat dapat melancarkan pencernaan. Manfaat dari tanaman terembesi. Sementara untuk buahnya biasanya berbentuk panjang, warna coklat kehitam-hitaman kayak pada tayangan ini, dan di dalamnya terdapat biji-biji yang keras. Caranya misalnya kita patahkan kayak gini, bisa kita ambil biji-bijinya. Bijinya biasanya tertancap pada dagingnya. Dagingnya ini kalau kita jilat rasanya manis. Biji tanaman terembesi ini bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan sebetulnya. Namanya di Indonesia ada beberapa penyebutan, ada yang menyebut biji mindik, ada juga yang menyebutnya siter, ada juga yang menyebutnya godril. Jadi biasanya ini digoreng digoreng sangan atau apa itu namanya, terus dimakan sebagai camilan. Sementara manfaat daunnya, daun terembesi dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kulit. Ekstrak daun terembesi juga diketahui dapat menghambat pertumbuhan mikrobakterium tuberkulosis yang dapat menyebabkan sakit perut. Selain itu, daun terembesi juga berkhasiat sebagai obat flu, sakit kepala, dan penyakit usus. Ternyata pohon beringin ini mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Daun pohon beringin. Pohon beringin merupakan jenis pohon yang multifungsi. Pohonnya yang menjulang dan juga rimbun, menjadi tempat berteduh dan juga sumber oksigen atau penghasil oksigen. Saking besarnya pohon beringin ini, di bawahnya seringkali digunakan sebagai tempat beragam aktivitas, dari pangkalan ojek hingga sebagai warung makan. Pohon beringin ini juga berkhasiat sebagai pohon yang bisa menjernihkan mata air yang ada di sekitarnya. Akar dan daun beringin juga mempunyai beragam manfaat untuk menyembuhkan penyakit. Daun beringin terkenal sebagai sebuah daun yang mempunyai beragam manfaat. Salah satu khasiat yang paling terkenal dari daun pohon beringin adalah mengobati serangan kejang pada anak-anak yang disebabkan karena penyakit panas, mengobati bronkitis, disenteri atau infeksi pada usus. Nah, manfaat daun kersen yang belum banyak diketahui, yang mampu melakukan sekresi hormon insulin yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme gula. Yang kedua, dapat mencegah perkembangan tumor. Sepertinya mengobati penyakit memang menjadi salah satu ciri khas dari daun kersen. Manfaat lain yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi daun kersen adalah untuk mencegah pertumbuhan tumor di tubuh karena memiliki kandungan flavonoid dan saponin yang cukup untuk melakukannya. Kandungan yang ada di dalam daun ini mampu menghambat pertumbuhan sel ganas yang pada akhirnya dapat menyebabkan tumor. Manfaat yang ketiga, mampu menurunkan kolesterol. Manfaat yang keempat adalah meredakan nyeri. Daun angsana bagi kesehatan. Sakit kepala sebelah dapat diobati dengan tanaman angsana. Cukup dengan merebus potongan kecil dari kulit pohonnya dengan air bersih secukupnya. Minum dengan rutin untuk mengatasi sakit kepala sebelah. 2. Menurunkan kadar gula darah. Daun angsana memiliki kadar glikemik rendah sehingga mampu mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Bahkan konsumsi dalam takaran tertentu akan menimbulkan efek yang lebih kuat dari tolbutalmin. 3. Melawan kanker. Getah pohon angsana atau kino dan ekstrak daunnya ternyata berkhasiat untuk menghambat pertumbuhan kanker dan tumor. 4. Meluruhkan batu ginjal.
Bukan hanya sebagai peluru kencing, tetapi angsana juga berguna untuk mengatasi batu ginjal. Siapkan 3 gram kulit kayu angsana, 4 gram daun kumis kucing, dan 2 gram daun keji beling. Rebus 3 bahan ini bersama 115 ml air sampai tersisa 1 ml. Minum ramuan ini setiap hari sampai kristal atau batu keluar bersama urin. Ditandai dengan air yang keruh. Setelah batu keluar, hentikan penggunaan ramuan ini. 5. Menghentikan diare. Untuk mengatasi diare secara alami, cobalah ramuan angsana. Caranya, rebus kulit pohon angsana bersama air secukupnya. Minum airnya setelah agak dingin. Yang terakhir, mengobati sariawan. Cara merawat tanaman pelindung. Yang pertama, melakukan penyiraman seminggu sekali agar tanah tetap lembab. Yang kedua, lakukan penyiangan dengan mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Dan yang ketiga, melakukan penggemburan tanah di sekitar lubang tanaman. Nah teman-teman, tadi sudah menyaksikan videonya, sudah tahu yang dimaksud dengan tanaman pelindung. Nah itu semua ciptaannya siapa? Seperti pohon mahoni, pohon terbesi, dan pohon beringin. Ya betul, itu ciptaan Allah. Nah sekarang kita belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris. Pohon, tree. Batang, trunk. Ranting, branch. Daun, leaf. Akar, root. Belajar bahasa Jawa. Pohon, weed. Batang, gagang. Ranting, carang. Daun, godong. Akar, oyot. Nah, sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Dan mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.